Senja di kota itu tampak begitu tenang. Langit berwarna jingga, burung-burung kembali ke sarangnya, dan suara azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Di balik jendela kamarnya, seorang pemuda bernama Ilham duduk terdiam. Ia menatap kosong keluar, memandangi langit sambil menahan sesak di dada. Hecap berjalan tanpa arah. Ia sukses di dunia kerja, dikenal banyak orang. Tapi di dalam dirinya, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Kenapa aku merasa hampa? Padahal segalanya sudah aku punya, gumamnya pelan. Malam itu, Ilham tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, teringat masa kecilnya dulu. Saat itu, ia sering diajak ayahnya ke masjid, mengaji selepas maghrib, dan mendengar kisah para nabi. Tapi itu perlahan hilang seiring waktu. Kesibukan, ambisi, dan dunia digital membuatnya jauh dari suasana damai itu. Hatinya seperti kering haus, tapi tak tahu apa yang dicari. Hingga akhirnya, ia berbisik lirih, "Mungkin aku harus mengenal lagi Tuhanku." Keesokan harinya, Ilham pergi ke toko buku. Di antara rak-rak besar, matanya tertuju pada sebuah buku berjudul Islam, Jalan Menuju Kedamaian. Ia membelinya tanpa berpikir panjang. Malam itu, ketika halaman demi halaman ia baca, ia menemukan kalimat yang membuatnya terdiam. Islam bukan sekadar agama, tapi cara hidup. Siapa yang hidup dengannya, maka akan mengenal makna dirinya. Seolah kata-kata itu ditulis untuk dirinya sendiri. Sejak malam itu, perjalanan Ilham dimulai. Ia mulai mendekat pada Allah dengan cara yang sederhana, meluangkan waktu untuk salat tepat waktu. Awalnya terasa canggung, bahkan berat. Tapi setiap kali ia menundukkan kepala, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia sibuk mencari ketenangan di luar. Padahal ketenangan itu selalu ada di sajadah yang lama ia abaikan. Suatu sore, Ilham memutuskan pergi ke masjid setelah bertahun-tahun tak pernah ke sana. Langkahnya terasa berat, tapi begitu masuk, hawa sejuk menyambutnya. Ia duduk di sudut masjid, memandangi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Di wajah mereka ada ketenangan yang tak bisa ia jelaskan. Saat itu ia sadar, ketenangan bukan milik orang yang banyak harta, tapi milik mereka yang dekat dengan Allah. Setiap hari, Ilham mulai mengisi waktu luangnya dengan membaca Al-Quran. Ia tak lagi membaca sekadar lewat, tapi mencoba memahami artinya. Suatu malam ia berhenti lama di satu ayat, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surah Ad-Zariyat 56. Hatinya bergetar. Ia sadar, tujuan hidupnya ternyata sederhana, menjadi hamba yang mengenal dan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Perlahan, pandangannya terhadap dunia mulai berubah. Dulu ia menganggap ibadah adalah beban. Kini ia melihatnya sebagai kebutuhan. Ia mulai menyadari betapa banyak nikmat kecil yang selama ini ia abaikan, udara yang ia hirup, langkah yang bisa ia ayunkan, bahkan detak jantung yang tak pernah berhenti. Ia tersadar, semua itu adalah tanda kasih sayang Allah. Namun perjalanan menuju Allah tidak selalu mudah. Ada hari di mana Ilham merasa semangat, tapi ada juga hari di mana ia kembali lalai. Pernah suatu kali, ia melewatkan salat karena sibuk bekerja. Malamnya, rasa bersalah menghantam hatinya. Ia duduk termenung dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku masih lemah, tapi aku ingin terus belajar." Ia mengerti bahwa mengenal Islam bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berusaha mendekat. Dalam salah satu kajian yang ia hadiri, Ustaz berkata, iman itu seperti tanaman. Ia harus disiram setiap hari, atau akan layu. Kalimat itu begitu membekas. Sejak itu, Ilham berusaha menjaga hatinya dengan doa, dengan zikir, dengan pergaulan yang baik. Ia mulai menjauh dari teman-teman yang dulu sering mengajaknya pada hal sia-sia. Kini, waktu-waktunya lebih banyak dihabiskan di masjid, di majelis ilmu, atau bersama orang-orang saleh. Hari-hari Ilham semakin penuh makna. Ia mulai belajar sabar dalam setiap ujian. Ketika rezeki seret, ia ingat bahwa Allah tidak pernah menutup jalan bagi yang berdoa.
Ketika orang menyinggung perasaannya, ia belajar memaafkan. Karena begitulah yang diajarkan Rasulullah. Ia merasa hatinya mulai tenang. Karena Islam menuntunnya bukan hanya untuk beriman, tapi juga untuk menjadi manusia yang lembut dan rendah hati. Suatu malam, setelah salat tahajud, Ilham merenung lama. Ia menatap langit gelap dan berbisik, "Ya Allah, betapa aku dulu jauh darimu, tapi engkau tetap menunggu." Air matanya jatuh. Ia merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Tidak dalam wujud, tapi dalam rasa, dalam setiap doa, dalam setiap bisikan hati yang bergetar. Sejak saat itu, ia mulai mengenal konsep ikhlas. Dulu, ia mudah kecewa jika kebaikannya tak dihargai. Tapi kini ia sadar, manusia boleh tak melihat, asalkan Allah tahu. Ia mulai beramal diam-diam, menolong tanpa pamrih, memberi tanpa ingin dipuji. Ia merasa damai, karena ternyata kebahagiaan sejati lahir ketika kita berbuat baik hanya karena Allah. Dalam perjalanan imannya, Ilham juga belajar tentang ujian. Ia pernah kehilangan pekerjaan, tapi kali ini ia tidak panik. Ia berkata pada dirinya, "Mungkin Allah ingin aku belajar sabar." Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, ia mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Dari situ ia belajar bahwa ujian bukan hukuman, tapi cara Allah menguatkan. Semakin ia mengenal Islam, semakin ia mengerti bahwa hidup ini sementara. Ia mulai berpikir tentang kematian, bukan dengan takut, tapi dengan siap. Ia ingin ketika waktunya tiba, ia dalam keadaan mengenal Tuhannya, bukan dalam keadaan lalai. Setiap kali melihat jenazah disalatkan di masjid, hatinya bergetar. Ia tahu suatu hari giliran itu akan datang padanya. Ilham juga mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Ia meminta maaf pada ibunya atas masa lalunya yang keras kepala. Ibunya menangis haru. "Nak, inilah yang ibu doakan setiap malam," katanya. Saat itu, Ilham menyadari bahwa hidayah adalah hadiah, dan doa orang tua adalah jalan yang membukanya. Perubahan Ilham tak hanya terlihat di luar, tapi juga di dalam. Ia menjadi lebih tenang, lebih penyabar, dan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Teman-teman lamanya mulai heran. "Kamu kelihatan beda, lebih damai sekarang." Ia tersenyum. "Karena aku sudah tahu untuk siapa aku hidup." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Dalam setiap langkahnya, ia selalu berusaha meneladani Rasulullah. Ia membaca sirah Nabawi dan menemukan betapa lembutnya hati Nabi kepada umatnya. Ia kagum bagaimana Rasulullah bisa tetap tersenyum ketika dihina, tetap mendoakan ketika disakiti. Dari situ, Ilham belajar bahwa mengenal Islam lebih dalam berarti mengenal sosok Nabi yang membawa kasih sayang, bukan kemarahan. Kini, setiap malam sebelum tidur, Ilham menulis di jurnal kecilnya. Ia menulis hal-hal yang ia syukuri hari itu. Masih bisa salat, masih diberi waktu untuk belajar, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal-hal kecil yang dulu tak berarti, kini terasa begitu berharga. Islam telah mengajarkannya untuk melihat keindahan di setiap nikmat yang sederhana. Waktu berjalan, dan Ilham tahu perjalanannya belum selesai. Masih banyak yang harus ia pelajari. Masih banyak dosa yang harus ia perbaiki. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Ia yakin Allah tidak menilai seberapa cepat ia berubah, tapi seberapa tulus ia berusaha. Ia hanya ingin terus melangkah, sedikit demi sedikit menuju kohaya. Dan di suatu pagi yang damai, Ilham menatap mentari terbit sambil tersenyum. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih telah mempertemukanku dengan Islam, bukan sekadar di bibir, tapi di hati." Ia sadar, mengenal Islam lebih dalam bukan tentang hafal banyak dalil, tapi tentang merasa dekat dengan Allah dalam setiap detik kehidupan. Karena disitulah makna sejati hidup dalam cahaya, bersama cintanya yang tak pernah padam. Hari-hari Ilham kini terasa berbeda. Hidupnya lebih tenang, tapi bukan berarti tanpa ujian. Justru setelah ia memilih jalan Allah, tantangan datang silih berganti. Kadang dari pekerjaan, kadang dari lingkungannya. Namun kali ini, hatinya lebih kuat.
Ia mulai memahami bahwa ujian adalah tanda cinta dari Allah, bukan kebencian. Karena setiap kesulitan yang Allah kirim pasti membawa pelajaran yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit. Suatu ketika, Ilham mendapat kabar bahwa proyek besar yang ia pegang gagal total. Ia sempat merasa kecewa, tapi ia menenangkan diri di masjid. Dalam keheningan itu, ia membaca ayat, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu." Quran Surah Al-Baqarah 216. Ia tersenyum pahit, tapi hatinya menerima. Ia tahu, kehilangan di dunia bukan berarti kehilangan di sisi Allah. Kadang Allah mengambil satu hal, agar kita kembali kepadanya dengan hati yang lebih ikhlas. Dari pengalaman itu, Ilham belajar makna tawakal. Ia sadar bahwa usaha manusia hanyalah sebab, hasil tetap milik Allah. Ia mulai berdoa bukan untuk meminta hasil tertentu, tapi agar hatinya tetap ridha dengan apapun takdirnya. Sejak saat itu, setiap kali ia berdoa, ia selalu menutup dengan kalimat, "Ya Allah, jika ini baik untukku, mudahkanlah, jika tidak, jauhkanlah, dan berikan aku hati yang sabar." Suatu sore, Ilham duduk di taman kota sambil memperhatikan anak-anak kecil bermain. Ia teringat masa lalunya, saat ia juga pernah sepolos itu tanpa beban, tanpa keraguan. Ia tersenyum dan berpikir, mungkin mengenal Islam lebih dalam artinya kembali menjadi polos seperti anak-anak. Tidak banyak menghitung, tidak banyak mengeluh, hanya percaya penuh pada Allah. Dari situ, ia belajar bahwa iman bukan tentang seberapa banyak tahu, tapi seberapa dalam percaya. Hari demi hari, Ilham makin dekat dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Ia menjadi sosok yang ringan tangan, selalu siap membantu. Ketika masjid butuh sukarelawan untuk membersihkan halaman, ia datang lebih dulu. Ketika ada tetangga yang kesusahan, ia hadir tanpa diminta. Dalam diam, ia mengamalkan sabda Nabi, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Ia mulai merasa bahwa pengabdian kepada sesama adalah bagian penting dari mengenal Islam lebih dalam. Malam Jumat itu, Ilham ikut menghadiri majelis zikir di masjid. Suasana hening, hanya terdengar lantunan kalimat La ilaha illallah yang menggema di seluruh ruangan. Setiap ucapan terasa masuk ke hati. Ia menundukkan kepala, merasakan air matanya mengalir tanpa disadari. Dalam sujud panjangnya malam itu, ia berkata, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah hamba-Mu yang masih belajar mengenal-Mu." Saat itu, hatinya benar-benar tunduk. Ia merasa didekap oleh cinta Allah. Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama datang padanya. Teman itu bercerita sedang kehilangan arah dan merasa hampa. Ilham tersenyum dan berkata, "Aku dulu juga begitu. Tapi ketika aku mulai mengenal Islam, semuanya berubah." Ia pun berbagi kisah perjalanannya, bukan dengan nada menggurui, tapi dengan penuh kasih. Ia ingin orang lain juga merasakan kedamaian yang kini ia rasakan. Sejak itu, Ilham sering diminta berbagi kisah di komunitas pemuda masjid. Ia tak menyangka, hidayah yang dulu ia terima, kini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Suatu hari, ustadznya berkata padanya, "Ilham, mengenal Islam itu seperti mengarungi samudra. Semakin dalam engkau menyelam, semakin luas engkau sadari kebesaran Allah." Kalimat itu menancap di hati. Ia sadar, perjalanan ini tidak pernah selesai. Selalu ada yang baru untuk dipelajari. Selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Ia tidak lagi merasa tinggi, karena ilmu yang ia punya justru merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Di penghujung Ramadan, Ilham duduk di dalam masjid selepas tarawih. Ia menatap langit malam dan mengingat seluruh perjalanan hidupnya. Dari masa lalunya yang kelam, dari kesesatan menuju hidayah, dari kekosongan menuju ketenangan. Ia menulis di jurnalnya, mengenal Islam lebih dalam bukan hanya tentang membaca ayat, tapi tentang menghidupkan ayat itu di dalam hati. Tentang menjadikan Islam bukan sekadar identitas, tapi nafas di setiap langkah. Kini, Ilham menjalani hidupnya dengan damai. Ia tahu bahwa dunia hanyalah persinggahan, dan perjalanan sesungguhnya adalah menuju Allah.
setiap pagi. Ia membuka hari dengan senyum dan doa, "Ya Allah, jadikan hari ini kesempatan untuk mengenalmu lebih dalam lagi." Ia tak lagi mengejar kebahagiaan duniawi, karena ia telah menemukannya di tempat paling sederhana dalam sujud yang tulus, dalam hati yang tenang, dalam keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Dan disitulah, Islam tidak lagi sekadar ajaran, tapi menjadi cahaya yang menerangi seluruh hidupnya. Waktu terus berjalan. Ilham kini bukan hanya seorang yang belajar, tapi juga menjadi sosok yang menebarkan semangat Islam di sekitarnya. Ia mulai diminta berbicara dalam forum-forum kecil di masjid. Awalnya gugup, tapi setiap kali berbicara tentang Allah, lidahnya terasa ringan. Ia tahu, semua itu bukan karena kepandaiannya, tapi karena Allah menggerakkan hatinya. Ia hanya ingin satu hal, agar lebih banyak orang merasakan ketenangan yang dulu ia cari begitu lama. Dalam setiap ceramahnya, Ilham selalu berkata, Islam tidak datang untuk membatasi hidup kita, tapi untuk menuntun kita agar hidup lebih bermakna. Ia sering menceritakan bagaimana ia dulu merasa kosong, meski punya segalanya, dan bagaimana Islam mengisi ruang kosong itu dengan cahaya. Banyak anak muda yang tersentuh dan mulai ikut pengajian. Ia merasa haru ternyata, ketika kita mengenal Islam lebih dalam, kita juga sedang membantu orang lain mengenal Allah lewat diri kita. Suatu sore, setelah selesai memberi kajian kecil, Ilham duduk sendirian di taman masjid. Ia memandangi langit sore yang tenang dan berbisik, "Ya Allah, dulu aku mencari kebahagiaan di luar, tapi ternyata Engkau menaruhnya di dalam hatiku." Ia tersenyum kecil. Di dalam dadanya ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena dunia baik-baik saja, tapi karena hatinya sudah belajar untuk bersandar kepada Allah dalam segala keadaan. Hari-hari berikutnya, Ilham mulai aktif menulis. Ia menuangkan pengalaman spiritualnya dalam bentuk tulisan-tulisan pendek di media sosial. Tidak untuk terkenal, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Namun tanpa disangka, banyak orang yang membaca dan merasa tersentuh. Pesan-pesan sederhana seperti jangan lelah menjadi baik, dan Allah selalu mendengar. Bahkan saat kita diam menyebar ke banyak tempat. Dari situ, ia menyadari bahwa dakwah bisa hadir dalam bentuk apa saja, bahkan lewat kalimat yang tulus. Di tengah perjalanan dakwahnya, Ilham belajar tentang makna rendah hati. Ia tidak ingin merasa lebih baik dari orang lain. Ia sering mengingatkan dirinya bahwa setiap orang memiliki jalan pulang yang berbeda. Ada yang butuh waktu lama, ada yang masih berjuang dalam diam. Ia tak ingin menghakimi, karena ia tahu betapa berat perjuangan untuk istiqomah. Ia selalu berdoa, "Ya Allah, jaga hatiku dari rasa sombong, karena hanya dengan kerendahan hati, aku bisa tetap dekat denganmu." Suatu malam, Ilham bermimpi berada di tepi lautan luas. Ombaknya besar, tapi di tengah ombak itu, ada cahaya terang yang menuntunnya. Ketika ia terbangun, hatinya bergetar. Ia merasa Allah sedang memberinya isyarat bahwa hidup memang seperti lautan, penuh badai. Tapi jika kita terus menatap cahayanya, kita tidak akan tenggelam. Sejak itu, setiap kali menghadapi masalah, ia selalu ingat mimpinya. "Selama aku masih berpegang pada Allah, aku tidak akan tersesat," ucapnya setiap kali hatinya lemah. Musim berganti. Hidup Ilham kini lebih sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak lagi mengejar kemewahan, tapi keberkahan. Ia tidak lagi mengukur hidup dari harta, tapi dari manfaat. Di setiap langkahnya, ia mencoba meneladani Rasulullah, berbicara lembut, bersikap adil, dan membantu tanpa pamrih. Ia mulai paham bahwa mengenal Islam lebih dalam artinya meneladani akhlak Nabi dalam setiap aspek kehidupan. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang pemuda yang sedang kehilangan semangat. "Bang, aku sering salat, tapi hatiku masih gelisah," kata pemuda itu. Ilham tersenyum lembut, lalu berkata, "Mungkin karena kamu belum berbicara dengan hati. Coba salat, bukan hanya dengan gerakan, tapi dengan rasa." Kalimat itu sederhana, tapi menancap di hati pemuda itu. Ia sadar, bukan kata-kata besar yang mengubah manusia, tapi ketulusan yang keluar dari hati yang hidup. Ilham mulai semakin memahami satu hal. Islam bukan hanya tentang ilmu,
tapi tentang pengamalan. Ia sering mengingat pesan gurunya, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Maka setiap ilmu baru yang ia pelajari, ia coba terapkan dalam hidup sehari-hari, dari cara ia berinteraksi, bekerja, hingga bersyukur. Ia belajar bahwa setiap perbuatan kecil bisa menjadi ibadah jika niatnya karena Allah. Bahkan senyum pun bisa bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Di suatu malam yang hening, Ilham kembali membuka jurnalnya. Ia membaca tulisan-tulisan lamanya tentang rasa hampa, tentang pencarian, tentang air mata dalam sujud. Ia tersenyum, lalu menulis kalimat baru. Aku tidak tahu sampai kapan umurku, tapi aku tahu arah hidupku kini menuju Allah. Dan jika suatu hari aku harus pergi, semoga aku pergi dalam keadaan mengenal Islam, bukan hanya di kepala, tapi di hati. Ia menutup jurnalnya, menatap langit, dan berbisik lirih, "Ya Allah, jangan pernah jauhkan aku dari cahayamu." Malam itu terasa damai. Seakan seluruh semesta ikut bersaksi atas ketulusan hatinya yang terus berusaha mengenal Islam lebih dalam lagi. Perjalanan Ilham belum berakhir karena mengenal Islam lebih dalam adalah perjalanan seumur hidup. Setiap napas, setiap ujian, setiap air mata, semuanya adalah bagian dari proses menuju Allah. Dan bagi siapapun yang mau memulai, Allah akan selalu membuka jalan. Meski langkah pertama terasa berat,